Selamat pagi semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya sengaja datang ke sini, sebenarnya bukan jadwalnya ya. Iya, jadi saya pas kosong, jadi saya minta saya khotbah di sini. Nanti ada tanggal kapan itu saya jadwalnya di sini, kami gantian sama Pak Roni ya. Jadi Pak Roni akan ke sini, saya kebetulan ke Ngemplak ya, Boyolali. Ya, baik. Tema yang diberikan pada saya adalah aku tidak takut. Ya, mari kita sama-sama katakan dulu, aku tidak takut. Ya, saudaraku, 2 Timotius 1 ayat 7, ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ya. Sebab Allah katanya memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi ini kontras sekali ya. Jadi dia mau katakan, di dalam diri kita orang percaya, Tuhan memberikan rohnya. Rohnya ada dalam diri kita, dan oleh rohnya itu membangkitkan kuasa, membuat kita tidak takut. Ya, membangkitkan kasih itu yang melenyapkan semua persoalan. Ya, yang membangkitkan ketertiban, ada damai sejahtera, tertib gitu saudaraku, ada damai sejahtera. Nah saudaraku, mengapa ini penting? Karena ya apalagi zaman sekarang ini ketidakpastian makin tinggi ya. Kalau dulu mungkin banyak orang hanya soal di ketidakpastian soal ekonomi mungkin, tapi sekarang ini luar biasa ya, apalagi dampak perang ini ya. Ya, bukan hanya ekonomi kita akan tidak pasti, nggak tahu ya sampai sekuat apa nih APBN kita menjaga minyak kita tetap ada. Di belahan dunia yang lain ya sudah ngantri di SPBU. Bahkan ya ada negara yang Filipina misalnya, mereka itu sudah jalan kaki. Nggak ada lagi, minyak nggak ada. Jadi bukan soal harganya. Iya. Bisa bayangkan, Malaysia tetangga kita sudah membuat peraturan. Ya, semua kan seperti di kita, semua kendaraan itu tercatat langsung, tahu dia berapa liter yang sudah dia beli. Ya, Pertamina itu tahu, SPBU tahu. Ya, saya pernah saudaraku ke Jakarta, ya, berangkatnya pagi, ya, isi solar dulu. Nah, sampai di Jakarta mutar-mutar, mau isi solar lagi. Ternyata sisanya karena dia katakan solarnya maksimum 60 liter satu hari. Jadi saya nggak boleh ngisi solar, tunggu jam 1 malam. Baru bisa isi hari berikutnya. Nah, kenapa? Karena bisa termonitor semua. Nah, begitulah di Malaysia dibatasi. Dalam 1 bulan sekarang, untuk sementara ini katanya 200 liter. Ya, jadi kalau mau pergi keluar kota kemana gitu udah nggak bisa tuh. Ya, ke Jakarta saja habis 50 liter, bolak-balik 100. Sebulan, ya susah ya. Nah saudaraku, dan kalau BBM naik, harga pasti naik semua. Tadi pagi saya dengar berita Australia itu BBM-nya 1 liter 60.000. Iya, 60.000 1 liter. Wah, ngeri luar biasa ya. Tapi orang itu masih bilangin masih ada, lumayan masih ada. Bagaimana kalau tidak ada? Nah, ya sampai Menteri SDM juga bilangin, mari kita irit gas katanya. Kalau sudah matang, matiin kompornya ya. Iya, aku juga bingung ya. Aduh, maksudnya bagaimana ya?
Iya, siapa yang nyalain kompor, makanannya sudah matang. Apa dibiarin gosong? Nah, bingung juga ya. Tapi kita nggak usah lah ke sana ya. Tapi maksud saya udah pusing dia itu. Itu. Ya, karena banyak ketidakpastian sekarang ini ya. Ya, bukan hanya sana, udah nggak usah Pak Oscar, Pak Pendeta mikirin sana yang jauh-jauh. Kita saja di sini nih udah banyak masalah ya. Ya, kapan saya sembuh? Kapan ekonomi saya berubah? Bagaimana masa depan saya, anak saya bagaimana, keluarga saya bagaimana ini? Ya. Dan kita belum siap dengan perubahan yang satu, sudah datang perubahan yang lain lagi. Wah, ngeri. Ya. Dan itu semua menimbulkan, saudaraku, ketakutan. Ketidakpastian itu menimbulkan ketakutan. Ya. Takut kita besok-besok bisa enggak gitu ya. Ya, saudaraku, ketakutan inilah akhirnya dampak dari semuanya ketidakpastian itu. Ya. Kita takut bagaimana nih besok-besok bisa makan enggak? Ya. Kerjaan masih ada apa enggak gitu. Ya, bukan hanya harga-harga lagi. Nah ini. Dan takut sekali masa depan, takut soal adanya perubahan-perubahan, saudaraku. Tetapi puji Tuhan. Ya, 2 Timotius tadi yang kita baca, ya. 2 Timotius 1 ayat 7-nya katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Nah ini nih, puji Tuhan, amin. Tetapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Jadi kita bisa berkata karena ada firman Tuhan ini, aku tidak takut. Ya, amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Nah, memang mungkin akan menimbulkan banyak ketakutan, tetapi aku tidak takut. Katakan dulu samping kiri kanannya, aku tidak takut. Iya. Kenapa, saudaraku? Saya buat gambarannya. Pada waktu Goliat ya, menantang umat Israel, firman Tuhan menceritakan bahwa semua, tidak ada terkecuali, semuanya takut karena Goliat, kecuali Daud. Amin. Ya, puji Tuhan kita kemah Daud ya kan? Iya, kita ulangi dong sejarahnya ya. Kita tidak takut seperti Daud tidak takut. Kenapa, saudaraku? Karena dia memiliki roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Di dalam dirinya, dia berkata, siapa orang ini berani mengolok-olok barisan Allah yang hidup? Siapa masalah-masalah yang ada ini berani mengolok-olok barisan Allah yang hidup? Amin. Kita tidak takut. Dan terbukti, saudaraku, Daud walaupun kecil, walaupun tidak punya pengalaman soal itu, walaupun tidak punya apa-apa, tapi syukur dia punya roh yang kuat, yang luar biasa. Ya, makanya dia katakan, ya, aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Iya kan? Engkau mendatangi aku dengan tombak lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Wow, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bagi kita ada roh yang membangkitkan kuasa itu ya. Nah, apa yang kita mau belajar, saudaraku? Ya, supaya kita bisa berkata, aku tidak takut. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa ketakutan adalah senjata si jahat. Ya. Kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena itu cara si jahat untuk menjatuhkan kita. Coba lihat, Yesus berkata, kalau kitab Yohanes 10 ayat 10 katakan,
Yesus itu berkata, aku datang untuk membawa hidup. Tetapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan itu membuat semua takut, ya kan? Takut, kita kan takut pada pencuri, makanya kita tutup pintu rapat-rapat, ya. Apalagi takut pada pembunuh, ya kan? Yang membinasakan. Makanya laku sekali rumah sakit, ya. Karena kita takut. Kalau kita nggak takut mati, nggak usah pakai rumah sakit, ya. Karena kita takut mati. Dan iblis sengaja, itulah senjatanya, karena dia adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Caranya adalah menebar ketakutan. Dan dia akan mencuri damai sejahtera. Mencuri, saudaraku, ketenangan, melumpuhkan iman kita, dan membuat kita berhenti, tidak mengerjakan apa-apa, atau menyerah. Ya. Nah, banyak orang gagal, saudaraku, bukan karena dia tidak mampu, tapi enggak mengerjakan apa-apa. Sebenarnya itu. Kenapa? Karena takut. Takut rugi, enggak berbisnis, ya kan? Takut gagal, enggak dicoba. Takut, apalagi, semua yang namanya takut itu bisa menghentikan langkahnya. Dan itu yang terjadi pada umat Israel, padahal harusnya, ya, kalau saya baca, saudaraku, penafsiran Alkitab oleh orang-orang yang ahli Alkitab, saudaraku, tidak terceritakan di dalam Alkitab. Kan Daud itu berkata begini, siapa orang ini mengolok-olok barisan Allah yang hidup? Kenapa? Karena Goliatnya berkata begini nih, bukan hanya dia bilangin, siapa di antara kamu tantang aku gitu. Bukan itu yang dia bilang, tetapi dia bilang begini nih, mana Allahmu itu? Katanya Allahmu bisa mengeringkan laut. Wah. Membuat tentara Firaun tenggelam di laut Teberau. Mana Allahmu itu? Katanya bisa mendatangkan mana, mendatangkan air. Dia mengolok-olok Allah yang hidup itu. Tetapi semua orang Israel takut. Dan karenanya nggak ada yang berani. Kalau ada orang yang tahu kebenaran, saudaraku, kan yang mengalahkan Goliat bukan dia, tetapi Allah sendiri. Benar kan? Makanya Daud nggak punya apa-apa, nggak tahu apa-apa. Dia bisa mengalahkan Goliat. Seandainya ada orang lain, bahkan yang lebih lemah daripada Daud, asalkan dia punya iman, berani, pasti kalah Goliat. Benar gak? Nggak ada apa-apanya. Coba masa itu tentara yang begitu rupa, hanya dengan ketapel gini aja, mati gitu kan. Itu kan pekerjaan Tuhan aja. Karena Tuhan mengarahkan sedemikian rupa ke sini, membuat tenaganya kuat gitu sedemikian, jadi ini sampai pecahlah tengkoraknya Goliat itu. Kalau bukan pekerjaan Tuhan tidak bisa. Makanya Daud bukan mengalahkan dia dengan kekuatannya, bukan dengan pengalamannya, bukan dengan apa yang dia punya. Tapi dia punya iman. Dia berkata, aku tidak takut, aku punya Tuhan yang besar. Ya. Nah, oleh karenanya kita tidak betul-betul tidak boleh takut, saudaraku. Ini ada ilustrasi, saudaraku, ya. Dikisahkan kalau nanti boleh baca kembali, ya, kisah Petrus ini bisa berjalan di atas air. Tapi lihat, saudaraku, ketika katanya dia lihat sekelilingnya badai, wah,
langsung dia takut. Dan karena dia takut, langsung tenggelam. Ketakutan menenggelamkan kita. Jadi ini harus menjadi betul-betul jangan sampai takut. Kenapa? Menyadari ada Tuhan. Ya, seperti Daud itu tadi, nggak ada takutnya. Kamu ini gimana sih? Kemana kambing domba yang 2-3 ekor itu? Aku tahu kamu jahat, kata kakak-kakaknya. Dia malah berani bisa bilangin ke orang, benarkah kalau mengalahkan Goliat ini dapat pembebasan pajak, jadi menantu raja, kan gitu ya. Wah, nggak ada takutnya saudaraku. Sampai karena dia selalu ngomong, aku mau menantang dia. Akhirnya, ya tadinya pertama-tama dia nggak mungkin jam 7:05. Iya kan? Tapi karena dia semangat luar biasa, akhirnya ya sudahlah, udah rame gitu, semua pada tahu gitu. Saul pun akhirnya tahu, panggil dia ya kan. Lalu masih dikasih peralatan perang sama dia. Waduh aku nggak bisa nih, nggak biasa. Ya kan? Dia hanya biasa pakai ketapelnya itu. Dan Allah membuktikan, ia lebih besar dari semua masalah ya. Jadi selama fokus pada Yesus, dia jalan ya. Dia bisa berjalan di atas air. Selama kita mengandalkan Tuhan, kita bisa berjalan di atas air. Tapi kalau kita lihat, nah ini takut mulai, aduh gimana ya nanti ya, gitu. Saya saudaraku, kalau saya mau kesaksian, sebenarnya saya ini menurut saya seharusnya saya paling takut. Karena tanggung jawab saya udah banyak sekali. Iya, benar saudaraku. Melihat situasi kadang gitu ya. Waduh, beban saya udah banyak. Ya, beban saya banyak. Nggak ada jaminan. Saya bukannya ya tinggal duduk manis gitu, ya uang datang gitu kan. Ya, bebannya udah banyak. Ya. Jadi kalau ada nasabah saya bilangin misalnya, Pak sorry Pak, aku nggak bisa lanjutkan asuransinya gitu. Wah dari mana gantinya ya, gitu ya. Nah, bisa bagaimana besok-besok kan gitu ya. Tetapi selalu yang saya ingat ini, saya fokus saja kepada Tuhan, ya kan? Maka saya tidak akan pernah tenggelam. Halo? Iya, mari kita fokus pada Tuhan. Fokus terus pada pekerjaan Tuhan. Ya, jangan fokus pada masalah. Jangan lihat badainya, ya kan? Kalau enggak, kalau kita lihat badai pasti tenggelam, saudaraku. Ini contohnya. Ketakutan itu memutus iman. Ya. Jadi, saudaraku, oke, ini kebenaran penting ini ya. Jadi, kebenarannya selalu ingat saja ketakutan bukan dari Tuhan. Oke ya. Ketakutan itu bukan dari Tuhan. Jika saya takut, itu berarti saya sedang termakan senjatanya si jahat. Ya, ketika engkau sakit, ada rasa takut. Ini saya bisa dipanggil Tuhan apa tidak gitu. Ya, memang wajar manusiawi takut. Tapi selalulah ingat, kalahkan ketakutan dengan fokus pada Tuhan. Wah, saya tidak boleh takut. Ya, kemarin udah hari ini kita dengar khotbah, jangan takut. Besok kalau ada rasa takut, bilang ini bukan dari Tuhan. Ya, iya. Itu serangan si jahat. Ya, kalau kita betul-betul takut, nah itu. Ketakutanlah yang membuat orang bunuh diri. Karena dia takut nggak ada masa depan. Ya kan? Ya, saya tergelitik saudaraku ya. Ada mahasiswa di Tembalang gantung diri. Dia menulis begini nih. Karena dia diputus sama pacarnya, katanya cuman pacarnya yang ada yang bisa memperhatikan dia.
dialah kayak seperti pelangi dalam hidupnya. Karena diputuskan, nggak ada lagi. Nah, karena begitu, dia akhirnya gantung diri. Ini laki-laki loh, bingung saya. Ya, jadi berarti nggak ada orang tuanya, nggak ada saudara-saudaranya gitu ya. Ya, saya cek gitu, ya syukurnya nggak orang Kristen ya gitu ya. Kalau orang Kristen, aduh makin berduka. Jadi nggak ada Tuhan berarti sama dia ya, Tuhan Yesus. Ya. Kalau orang itu ketakutannya luar biasa, itu akhirnya dia bisa membunuh diri ya. Di Surabaya juga ada kan ibu-ibu bunuh sama kasih racun sama anak-anaknya. Karena dia merasa bagaimana nanti nggak bisa saya hidupi anak-anak ini. Lalu dia kasih racun. Terakhir dia juga minum racun. Kasihan. Ya. Coba dia dengar khotbah saya hari ini ya. Haleluya. Dia tidak perlu ya takut ya, amin. Nah, lanjut ya. Nah, yang kedua, banyak orang takut itu karena ada perubahan. Nah, tadi bagus di sini a new season ya. Ya. Banyak orang mengira kalau berubah, wah langsung takut. Karena sukanya kita stabil, tenang, nggak ada perubahan. Ya, saya dulu pikir waktu memulai keluar dari pekerjaan saya, nah puji Tuhan bukan saya yang takut ya, tapi keluarga saya takut. Bapak saya apalagi, dia telepon saya setiap malam, makannya kalian gitu. Karena dia pikir aneh ini anak saya nih, ya. Karena dia tanya saya, jadi kamu gara-gara pelayanan, kamu tidak mau pindah kerja. Tadinya saya di Semarang, kepala cabang, sebenarnya promosi ke kantor pusat jadi kepala divisi. Tapi saya doakan, ya sudahlah saya keluar. Gitu. Lalu ditanya bapak saya, berapa gajimu sebagai pendeta? Cukupnya katanya gitu. Saya bilang, saya gajinya dari Tuhan langsung, ayah. Kalau itu tak terbatas gitu. Iya tahu saya, tapi maksudnya. Lalu akhirnya saya kasih tahu sama dia, oh saya enggak dapat gaji dari gereja. Lah jadi mau makan apa? Ya katanya Tuhan kan firman Tuhan bilangin, jangan khawatir apa yang kau makan. Ya kan benar ya? Wah tapi bapak saya, wah iya dia, makin susah dia menjawab sama saya. Saya selalu lawan dengan firman ya. Orang takut sekali. Kalau berubah status, ya tadinya kalau nyaman gitu ya, kalau ada orang PHK, langsung stres luar biasa. Dipindahkan misalnya ke tempat yang baru, stres juga ya kan? Ya banyak perubahan selalu menakutkan. Perubahan pekerjaan, perubahan ya ekonomi, ya dulu saya bersyukur istri saya waktu kepala cabang, saya ajak dia belanja di Hero. Waktu itu cuma Hero yang baru mall kita yang ada. Tapi setelah saya keluar dari pekerjaan, saya ngantar dia ke pasar. Ya, kami belanjanya, saya bilangin, kita harus catat belanja. Karena uang belanja dipotong 50%. Ya, belajar mencukupkan diri. Ya, perubahan ekonomi, tapi banyak orang nggak siap ya kan. Kalau naik ke atas sih ya siap-siap aja katanya. Tapi kalau turun itu yang susah ya. Ya, apalagi perubahan hidupnya. Ya. Nah, banyak orang takut sebenarnya karena tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nah, bapak saya takut dia jangan-jangan anak saya jadi kere kan gitu ya. Karena dia nggak tahu masa depan. Dan puji Tuhan, Tuhan tahu masa depan ya kan. Makanya kita harus bergantung kepada Tuhan kita. Ya. Nah, janji Tuhan mengenai masa depan adalah, kalau Yeremia itu jelas ya. Ya, sebab aku tahu katanya,
rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kita semua. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membawa damai sejahtera dan membawa kepada masa depan yang penuh harapan. Wow. Kalau setiap kita paham itu, ya, iblis saja nggak tahu masa depan, saudaraku. Yesus, hanya Tuhan kita Yesus yang tahu masa depan. Bahkan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Jadi jangan mau takut sama si jahat. Ya, dia nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya, salah itu ada orang datang pergi ke Gunung Kawi, ya, apalagi ke kuburan menanyakan nomor yang akan keluar nanti. Saya jamin itu tidak benar. Memang dia bisa mempengaruhi, itu aja. Jadi dia merancang masa depannya itu kan tidak tahu, tapi dia mempengaruhi sekarang gitu orang-orang supaya yang terjadi itu. Ya, sama seperti begini. Kepada orang tua nasihatnya begini. Didiklah orang muda ya, menurut jalan firman Tuhan, ya kan? Sehingga masa tuanya dia tidak menyimpang dari jalan itu. Kita bisa mengontrol masa depan anak kita dengan mendidiknya dari sekarang. Tapi bukan berarti karena kita tahu masa depan, bukan. Nah, itulah si jahat itu. Dia bisa rekayasa sedemikian rupa sehingga sebagai bukti apa coba ya? Kalau pernah nonton film Yesus yang kematian Yesus itu, Passion of the Christ. Waktu Yesus disidang kan dimunculkan tuh si iblisnya ya, dan dia senyum-senyum. Nah, rasain lo, biar mati lo, gitu kira-kira. Kalau mati kamu, bagaimana kamu menyelamatkan? Dia nggak tahu cara Tuhan menyelamatkan. Iya, dia nggak tahu nubuat. Makanya lalu Yesus mati di kayu salib, ya kan? Waktu mati di kayu salib, filmnya membuat iblisnya teriak, ya kan? Teriak, wah gitu. Kenapa? Dia salah. Karena dengan kematian Kristus itu menjadi kemenangan. Ya kan? Semua orang bisa selamat sekarang oleh kasih karunia. Wow, itu luar biasa, saudara. Jadi balik lagi, memang kita takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya kan? Paham ya maksudnya ya? Ketakutan itu muncul karena tidak tahu masa depan. Tetapi bersyukurlah Tuhan kita tahu masa depan. Jadi bagi kita yang percaya, rohnya ada roh Kristus di sini, tahu. Karena rancangan Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita. Amin. Iya, saya kutip di sini Yesaya 43 ayat 19. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dan perubahan adalah selalu tempat Tuhan bekerja. Nah, ini saya mau jelasin dulu mengenai perubahan ini ya. Nah, tadi MC kita udah saya kasih tahu ya, segalanya memang mungkin berubah dan pasti berubah. Ya. Termasuk diri kita harus berubah, ya kan? Ya, segala sesuatu berubah. Yang enggak berubah katanya yang pertama adalah ya perubahan itu sendiri. Enggak pernah berubah. Ya, tetapi ada satu yang tidak pernah berubah, firman-Nya dan Yesus Tuhan kita tidak pernah berubah. Ya, situasi berubah tetapi Tuhan kita tetap setia. Dia tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apa ini perlunya? Dia mengasihi kita. Dia berkuasa. Enggak ada istilah dia udah tua gitu, enggak ada. Dia udah lemah sekarang gitu. Dia enggak tahu komputer, dia enggak tahu AI gitu, bukan. Yesus tetap Allah yang mengendalikan dunia kita ini. Apapun itu, Tuhan tetap sama. Ibrani 13 ayat 8, sebab
Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Nah, kita harus memaknai musim, pergantian musim Tuhan buat untuk menunjukkan pekerjaan Tuhan. Nah ini. Ya. Ada musim tenang, ada musim perang, ada musim paceklik, ada musim kemarau, ada musim hujan, semuanya supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, ya. Yusuf, coba lihat bagaimana dia mengalami perubahan, tetapi akhirnya dia menjadi penguasa. Tuhan membuat sudah enak di rumah Potifar, semua diserahkannya, masuk penjara. Iya kan? Lalu sudah ada harapan karena menafsirkan mimpi juru minuman raja. Ya, tetapi gak diperhatikan sampai lama sekali. Tetapi semuanya untuk mematangkan Yusuf, akhirnya tiba saatnya dia jadi penguasa di Mesir. Ya. Begitu juga Daud tadi. Daud itu tidak diperhitungkan. Ya, waktu Samuel datang ke rumah bapaknya Isai, dia bilangin, "Aku datang ke sini disuruh Tuhan untuk mengurapi salah satu anakmu. Mau diurapi menjadi raja. Tolong suruh anakmu ke sini." Lalu diminta dialah anaknya. Setiap dilihat sama Samuel, Tuhan bilangin, bukan yang ini. Kenapa dikasih Eliab pertama, abangnya Daud yang paling ganteng, paling besar, karena tinggi besar. Ya. Makanya Samuel langsung berkata, wah ini dia nih yang berdiri di hadapanku ini adalah calon raja Israel gitu. Karena sebelumnya Saul seorang yang tinggi besar, yang badannya luar biasa, dan Tuhan pilih dia. Berdasarkan pengalaman itu, jadi dia pikir, wah ini nih. Juga Eliab ini tentaranya Saul, angkatan dari lulusan angkatan bersenjatanya. Ya. Tetapi Tuhan bilangnya, aku tidak memilihnya. Sampai anak terakhir yang diajukan Isai, Tuhan bilangnya, aku tidak memilih mereka. Lah, gimana Tuhan ini? Katanya anaknya. Karena Daud tidak diperhitungkan. Anak bungsu kerjanya cuma menggembalakan 2-3 ekor domba. Tetapi Tuhan memilih dia. Dari tidak diperhatikan, tetapi akhirnya menjadi raja. Perubahan selalu membuat kesempatan. Nah, ya. Jadi jangan menganggap perubahan menjadi selalu menakutkan kita. Jangan-jangan itu cara Tuhan untuk mengangkat kita. Amin. Iya, kalau uangmu lagi nggak ada, jangan-jangan Tuhan sedang mengatur engkau supaya kita terbiasa mengatur uang. Ya. Mengatur uang sedikit, amin. Iya, kalau uangmu terlalu banyak, tidak bisa mengatur uang. Jadi diaturnya sedikit aja. Jadi atur uangnya kalau pas nggak cukup dengan baik supaya cukup. Ya. Kalau ada masalah, jangan cepat-cepat gara-gara masalah ini akan hancur kita. Enggak, jangan-jangan caranya Tuhan untuk menolong kita berubah karakternya. Supaya kita makin lembut, makin sabar, ya kan? Makin baik gitu. Ya. Kalau orang itu punya masalah, pasti dia punya kesempatan untuk merenung, ya. Jadi selalulah ingat, perubahan yang kita alami mungkin jadi ketidaknyamanan, lebih gampangnya bilang begitu ya. Ketidaknyamanan yang kita alami, jangan-jangan cara Tuhan untuk membuat kita melihat mukjizat Tuhan. Ya.
Lanjut. Nah, yang ketiga adalah tadi 2 Timotius 1 ayat 3 katakan, kamu menerima roh, kamu memiliki roh yang membangkitkan kekuatan katanya ya, kuasa. Dan untuk itu kita tidak akan lemah. Kita bisa bangkit seperti ya Daud ya. Membangkitkan, membangkitkan kasih yang melenyapkan ketakutan itu. Karena menyadari Tuhan mengasihi saya. Ya, Tuhan mengasihi. Kalau Tuhan mengasihi kita, saudaraku, wah, nggak ada yang perlu kita takutkan. Ya, nggak ada yang perlu kita takutkan. Dan memberikan roh yang membangkitkan ketertiban. Pikiran kita ya akan tenang dan tidak panik. Ya, tertib. Ya, membuat hidup kita jadi tenang. Ya. Dan yang keempat adalah Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya. Jangan takut sebab Tuhan menyertai engkau. Ya. Firman Tuhan kepada Yosua waktu dia disuruh menjadi memimpin bangsa Israel, firman-Nya adalah jangan takut karena Tuhan menyertai. Ya. Jadi tadi kita tahu tadi pertama adalah ketakutan adalah dari si jahat, ya, bukan rancangan Tuhan. Yang kedua, jangan takut perubahan. Ada musim-musim dalam hidup ini, nggak usah takut. Itu cara Tuhan untuk membawa kita naik, melihat mujizat, pekerjaan Tuhan. Cara Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ya. Coba kalau nggak datang Goliat, orang Filistin nggak kalah, ya kan? Tapi karena Goliat datang, itu membuat gampang mengalahkan Filistin. Satu saja dikalahkan oleh Daud, semuanya jadi lari tunggang langgang. Yang keempat adalah tadi, kita menerima, yang ketiga roh, ya, yang membangkitkan kuasa, kasih, dan ketertiban. Dan yang keempat adalah Tuhan menyertai. Jadi ini kesimpulannya, saudaraku. Jadi hari ini kita belajar ketakutan adalah senjata iblis. Jangan takut perubahan, ada musim apa gitu yang terjadi ini, memang akan selalu begitu. Musim akan selalu berganti. Nah itu jangan hanya kita lakukan, ya kan? Ya, lalu Tuhan menyertai. Oleh karena itu mari kita katakan dengan iman, aku tidak takut. Tuhan bersamaku, masa depanku ada di tangan Tuhan. Ya. Jadi hiduplah dengan iman, bukan dengan ketakutan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau katakan kami tidak takut. Karena kami tahu Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut dengan perubahan yang terjadi. Musim-musim boleh berganti. Tetapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami akan melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya rindu kita naikkan pujian, tak usah ku takut Allah. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah bersama. Yes Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Lentai dulu. Ya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Biarkan musik saja, saudaraku. Biar setiap kita datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi ketakutanmu, tetapi firman Tuhan hari ini datang kepadamu. Dia berkata kepada engkau, jangan takut. Dia mau engkau berkata, aku tidak takut. Engkau berkata demikian karena engkau mempunyai iman. Tuhan menyertaimu. Tuhan memberikan roh-Nya di dalam hidupmu. Roh yang membangkitkan kuasa, membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Engkau tidak sendirian, ada Tuhan. Jangan takut masa depan dengan perubahan yang terjadi, sebab Dia tahu apa yang akan terjadi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan ketakutanmu, serahkan masa depanmu kepada Dia. Haramasanda masik. Kalau ada di antaramu yang butuh dukungan doa, taruh tanganmu di dadamu, saya berdoa untukmu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada, apapun Tuhan yang menjadi ketakutannya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami mau pegang firman-Mu. Engkau berkata, jangan takut. Aku mau katakan Tuhan, kami mau katakan Tuhan, kami tidak takut. Atas apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami tahu ketakutan adalah senjata iblis untuk menghancurkan kami. Dan kami tidak berikan senjata itu. Kami mau pakai senjata Allah, damai sejahtera. Kami mau pakai firman-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut. Mari turunlah damai sejahtera bagi setiap umat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus.